warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Idam Khalik Yudhistira selaku Ketua Himpunan Dr. Bumi Unsud atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman yang diwakili oleh Dr. Insinyur Asmoro Widagdo STMT selaku perwakilan dosen. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Dwi Sarah ST MSc, yang saya hormati Dr. Andri Ramdhani Skom MSc, yang saya hormati Insinyur Oki Oktariadi MSI, yang saya hormati Dr. Insinyur Sujarwanto Duyatmoko MSI, yang saya cintai adik-adik mahasiswa Himpunan Mahasiswa Dr. Bumi Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman, yang saya hormati seluruh dosen-dosen Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman, dan juga yang saya hormati seluruh peserta webinar nasional Peta Bumi 2021 ini. Hari ini kita menyelenggarakan webinar nasional Peta Bumi 2021 NOAA Arc 2.0 yang bertemakan pesisir utara Jawa yang terancam tenggelam. Ini adalah bagian dari kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Unsud, yang mana setiap tahun kita menyelenggarakan acara-acara, ya, dan kali ini kita ingin mengeksplorasi pantai utara Jawa, ya, sebagai jalur strategis nasional, ya, seperti sudah dikemukakan sebelumnya bahwa di sana ada jaringan transportasi, ya, sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan negara kita, ya. Di sana juga ada pelabuhan, di sana ada isu pembangunan pusat listrik tenaga nuklir, ya. Di sana juga ada ibu kota negara, di sana ada ibu kota provinsi, ya. Dan pada masa lalu juga pesisir utara Jawa ini berperanan di dalam pembangunan masyarakat prasejarah, ya, juga pada zaman-zaman kerajaan. Kerajaan-kerajaan lahir dan juga punah karena pengaruh dari dinamika pantai utara Jawa. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan pemahaman bagi kita semua, menjadi media belajar bagi adik-adik mahasiswa di dalam berorganisasi, di dalam menyelenggarakan event-event yang sifatnya nasional, ya, sebagai bekal kemampuan, ya, semoga untuk acara-acara yang adik-adik selenggarakan di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan CV moderator kita, yaitu Bapak Asmoro Widagdo selaku salah satu dosen teknik geologi Universitas Jenderal Sudirman, sekaligus moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Baik, untuk itu izinkan kami membacakan kurikulum vitae beliau. Moderator pada siang hari ini yaitu Dr. Insinyur Asmoro Widagdo, STMT, tempat tanggal lahir di Kulon Progo pada tanggal 27 Agustus tahun 1976. Alamat beliau yaitu di Gria Siva Alamanda, Gang 2, Sokaraja Kulon, di Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Saat ini beliau bekerja sebagai PNS dosen di Universitas Jenderal Sudirman dan mengempu prodi Teknik Geologi. Dilanjut, riwayat pendidikan beliau yaitu pada strata 1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan bidang ilmu Teknik Geologi. Tahun lulus yaitu 2000, judul skripsi yaitu penentuan umur lingkungan pengendapan dan evaluasi awal tingkat kematangan batuan induk berdasarkan data polen dan spora pada sumur Jingga 1. Baik, selanjutnya untuk jenjang pendidikan strata 2 di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta dengan bidang ilmu serupa lulus pada tahun 2005 dengan judul tesis yaitu peranan tektonik dalam pembentukan rekahan batuan sebagai ruang bagi mineralisasi di daerah Gunung Tumbu dan sekitarnya, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dilanjut, untuk studi strata 3 yaitu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan bidang ilmu serupa, tahun lulus yaitu 2020 dengan judul disertasi perkembangan struktur geologi pada batuan berumur paleogen hingga neogen di Pegunungan Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Baik, selanjutnya terdapat riwayat penelitian terbaru dari beliau diantaranya pada tahun 2017 sebagai anggota peneliti dengan judul penelitian yaitu analisis kestabilan lereng longsoran pada batuan dengan metode kesetimbangan batas. Dilanjut, pada tahun 2018 melakukan penelitian sebagai ketua pengusul dengan judul analisis patahan batuan berumur paleogen hingga neogen di Pegunungan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, selanjutnya yang paling baru pada tahun serupa yaitu tahun 2018 sebagai anggota peneliti dengan judul penelitian yaitu panas bumi batuan sedimen sebagai penyedia sumber energi baru terbarukan berdasarkan kajian geologi. Dan begitulah CV moderator pada siang hari ini. Dilanjut, acara selanjutnya yaitu pembacaan CV narasumber oleh Bapak Asmoro Widakdo selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Kepada Bapak Asmoro Widakdo, waktu dan tempat saya persilahkan. Bagaimana Pak Asmoro, apakah sudah terhubung? Sudah terhubung ya, terima kasih. Sudah ya. Hari ini apakah sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita menyelenggarakan webinar nasional dengan tema pesisir utara Jawa yang terancam tenggelam. Ya. Pada sore hari ini bersama kita Dr. Dwi Sarah ST MSc. Yang pertama ya akan saya bacakan CV-nya. Ini siapa yang munculkan? Oke, Dr. Dwi Sarah ini nama lengkapnya Dr. Dwi Sarah ST MSc. Kemudian beliau ini lahir di Malang ya 10 Juni tahun 1979 ya, jadi 3 tahun setelah saya lahir. Kemudian beliau ini berafiliasi di Pusat Penelitian Geoteknologi ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya. Kemudian dikenal sebagai peneliti ya di geoteknologi LIPI. Kemudian riwayat pendidikan beliau ini di ITB ya, yang terakhir yang terbarunya di ITB ya, di tahun 2014 sampai 2019 ya. Jadi gelar doktor beliau dari ITB. Kemudian disertasinya ini berjudul Natural Compaction at Semarang Demak Alluvial Deposit ya. Jadi terkait dengan tema yang kita angkat hari ini ya, karena lokasi penelitian atau disertasi beliau ini di Semarang. Kemudian sebelumnya tahun 2015 sampai 2017 ya, beliau studi di University of Durham ya di Inggris ya.
Kemudian tesisnya itu berjudul Measurement of Negative Pore Pressure in Clay Using Pressure Plate and High Capacity Tensiometer. Ya. Kemudian S1 beliau dari ITB ya tahun 1998 sampai 2003. Oke, beliau juga memperoleh penghargaan ya Scientech Scholarship from the Ministry of Research, Technology and Higher Education untuk S3 beliau. Kemudian Shell Achieving Scholarship for MSc untuk S2 beliau. Kemudian Competitive Research Grant dari LIPI untuk Land Subsidence Research in Semarang, bagian dari disertasi beliau. Dan Core CTI LIPI for Land Subsidence Research in Pekalongan City ya, jadi masih di pantai utara Jawa Tengah. Publikasi beliau juga banyak ya, banyak sekali. Beliau sangat kompeten untuk masalah subsiden di pantai utara Jawa Tengah ini. Selanjutnya, yang kedua, Dr. Andri Ramdhani, Eskom MSc. Ini beliau dari BMKG. Ya. Saya bacakan CV-nya. Ini beliau Diploma Meteorologi dari Meteorologi and Geophysics Academy ya tahun 97 sampai 98. Kemudian Bachelor of Informatics Institute Informatics of Jayakarta tahun 2000 sampai 2004. Kemudian Master of Physics Marine Science dari University of Indonesia tahun 2008 sampai 2009. Kemudian doktor beliau dari Doctoral at Oceanography dari ITB tahun 2010 sampai 2015. Beliau juga mengikuti berbagai pelatihan ya, ini pelatihan-pelatihan tentang Training of Marine Meteorology Course di Prancis ya tahun 2008. Kemudian Training of Weather Research Forecasting workshop and tutorial provided by SNU, NUS, NCAR ya di Busan, Korea. Kemudian Training of Ocean Dynamic UNESCO, IOC, Odysseus di Chicago ya. Kemudian Joint Development of Hydrodynamic Model for Coastal Indonesian Forecast di Belanda ya. Jadi pengalaman-pengalaman pelatihan beliau sangat banyak sekali. Kemudian beliau ini bekerja di BMKG ya dari tahun 2000 sampai sekarang. Oke, kemudian pembicara kita yang ketiga, Insinyur Oktariadi MSc. Ini dari Badan Geologi ya, yang tadi kita mengundang Pak Eko, tapi diwakilkan oleh beliau. Beliau ini dari Unpad Pak ya, S1-nya dengan bidang konservasi air tanah tahun 1986. Kemudian pasca sarjana geologinya juga di Unpad, bidang studi ilmu kewilayahan sumber daya geologi tahun 2004. Kemudian latar belakang profesional beliau ini Ketua Dewan Redaksional Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi atau JLBG tahun 2011 sampai 2019. Kemudian Ketua Dewan Redaksi Buletin Geologi Tata Lingkungan atau BGTL tahun 2009 sampai sekarang masih. Kemudian anggota Dewan Redaksi Majalah Geologi Populer Geomax tahun 2011 sampai 2016. Ya, ini banyak sekali latar belakang profesional beliau, terutama di jurnal-jurnal. Ini bisa nitip Pak. Nah, saya kirim di JLBG belum dimuat-muat. Oke, kemudian beliau bekerja, ini pengalamannya, ini fungsional penyelidik bumi, kelompok kerja geologi lingkungan pada Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian SDM dari tahun 1987 sampai sekarang. Kemudian pengajar berbagai diklat geologi lingkungan untuk penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan geowisata, geopark,
yang dilaksanakan Pusat Pendidikan dan Latihan Geologi Badiklat Kementerian ESDM tahun 2000 sampai sekarang. Mungkin saya pernah ikut pelatihan Bapak juga ini. Kemudian pemateri dalam berbagai lokakarya mengenai geologi lingkungan, konservasi geologi, dan geowisata dan geopark yang diselenggarakan oleh Badan Geologi, Pusdiklat Geologi, dan berbagai institusi lainnya. Ya, saya rasa beliau ini banyak sekali ya pengalaman-pengalamannya. Nanti kita bisa belajar banyak dari beliau. Oke, selanjutnya Bapak Dr. Insinyur Sujarwanto Dwiatmoko, MSI. Ini dari Jawa Tengah ya Pak. Kita tuan rumah Pak. Saya dari Jawa Tengah bagian pojok barat. Nah ini Pak Sujarwanto ini dari pusatnya Jawa Tengah. Ini beliau ini lahir di Klaten 4 Desember 1965 ya. Ini lahirnya pada saat G13 PKI. Jadi generasi bapak saya ini ya. Kemudian beliau PNS ya, pangkatnya pembina utama Madya golongan 4D ya. Ini kalau di Unsud 4D ini sudah profesor nih ya. Jadi Bapak Dr. Insinyur Sujarwanto Dwiatmoko ini sudah ya kalau disetarakan dengan profesor nih kalau di perguruan tinggi nih. Jadi bisa kita panggil profesor. Oke, kemudian pendidikan terakhir beliau ini S3 dari Undip di Semarang yang dekat rumah Pak ya, nggak harus keluar kota. Oke, nggak harus cuti dan sebagainya. Oke, kemudian wah ini pendidikan beliau nih saya bacakan juga ini ya. SD-nya di Klaten, SMP-nya di Klaten, SMA-nya di Kalasan, Kalasan Jogja atau Kalasan Klaten Pak ya, ada dua ini. Kemudian S1-nya di UPN Veteran Yogyakarta, kemudian S2-nya di Magister Administrasi Publik Yogyakarta. Nah ini S3-nya di program Doktor Administrasi Publik Undip Semarang. Kemudian pekerjaan beliau, ini riwayatnya sampai sekarang ini ya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ya tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian beliau juga pernah menjadi bupati Pak ya, maksudnya pejabat, pejabat Bupati Klaten ya tahun 2020. Kemudian pernah juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai 2019 ya. Ini kalau saya bacakan tentang Pak Profesor yang satu ini banyak banget ini CV-nya panjang sekali ya, nggak selesai-selesai. Saya rasa itu CV dari keempat pembicara yang akan memaparkan materinya pada sore hari ini, dari siang sampai sore nanti ya. Oke, untuk yang ini aturan mainnya ya. Jadi empat-empatnya ini memaparkan dulu ya. Jadi selama masing-masing ini 15 menit, kemudian 15 menit, kemudian 15 menit, 15 menit itu pemaparan, dan pemaparan. Baru kemudian setelah itu tanya jawab ya selama 1 jam ya. Oke, untuk yang selanjutnya pemaparan dari Insinyur Oki Oktariadi MSc dari perwakilan dari Badan Geologi. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak untuk 15 menit ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Asmoro kesempatannya. Terima kasih kepada para narasumber lain yang sudah, yang belum, Bu Sarah yang rajin menulis di GLBG itu. Nanti Pak Asmoro juga menulis, tapi sekarang Pak Taat jadi ketua dewan redaksinya. Bisa ke Pak Taat nanti dicek tuh Pak. Nah kemudian jadi memang terima kasih juga kepada para dosen ya, pada unsur yang sudah menyelenggarakan acara seperti ini yang luar biasa, pada para dosennya mungkin atas bimbingan para dosennya yang luar biasa juga, terus kemudian kepada mahasiswa yang mungkin sekarang lagi belajar ya, banyak wawasan mungkin dari acara-acara seperti inilah akan mendapat wawasan yang kadang-kala tidak dapat di ruang kampus. Jadi saya coba Pak, jadi ini memang di awal kita diminta hanya aspek geologi gitu kan, tetapi kepala badan menginginkan tuntas gitu ya. Jadi kajiannya geologi lingkungan. Walaupun demikian, pasti kajian geologi lingkungan diawali dengan
aspek geologinya dulu, gitu kan, supaya tuntas. Kenapa demikian? Karena geologi lingkungan ini menjadi muara dari semua aspek kegeologian untuk kebutuhan rencana tata ruang, ya, untuk rencana tata ruang. Saya sudah siapkan ya, udah ya, untuk rencana tata ruang. Jadi itu, jadi makanya judulnya berubah menjadi kajian geologi lingkungan wilayah Pantura, Jawa Tengah. Oh, ini dari sana ya? Oke. Sebenarnya ada yang berubah ya. Bisa yang dari saya aja, share screen-nya ini. Ininya, filenya. Dari saya, oke. Ya, silakan Pak. Ya, oke. Ada tadi ada dirubah sedikit. Nah, ini ya udah muncul ya. Nah, ini oke. Jadi kajiannya menjadi geologi lingkungan supaya tuntas, karena ya tadi, karena geologi lingkungan itu merupakan muara dari semua kegeologian untuk perencanaan tata ruang, baik secara regional maupun nanti di aspek detailnya, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, saya memperkenalkan sekalian karena ini forum mahasiswa yang menyelenggarakannya. Jadi saya ingin memperkenalkan ya badan geologi itu adanya di mana. Ya tentu mungkin sudah tahu di Kementerian Kementerian SDM ya. Di situ ada badan geologi yang levelnya tuh badan geologi itu sebetulnya sama dengan Direktorat Jenderal gitu ya. Tapi kalau Direktorat Jenderal tuh bisa mengambil kebijakan gitu ya. Kalau badan geologi lagi tengah-tengah, kadang-kadang ditugaskan mengambil kebijakan, tetapi juga seperti kayak lembaga penelitian, ya ada di tengah-tengah, makanya penuh dengan fungsional gitu ya, banyak fungsionalnya, ngelola jurnal juga gitu kan, lembaga seperti badan geologi ini. Nah di badan geologi ini ada empat sebenarnya pusat. Yang pertama yang paling utamanya sebetulnya paling mendasarnya yang dibutuhkan datanya oleh semua orang adalah pusat survei geologi yang menghasilkan peta geologi ya, yang nanti di dalamnya formasi. Kemudian ada yang kedua pusat survei sumber daya geologi, itu kaitan dengan ya mineral, batu bara dan lain-lain. Kemudian yang sekarang yang menarik juga yang di kita yang sangat dikenal adalah PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Bencana Geologi. Kemudian ada pusat air tanah, dan geologi tata lingkungan. Itu adalah tempat kerja saya sekarang ini, gitu kan. Lanjut aja biar cepat. Apa yang ada di pusat air tanah dan geologi tata lingkungan itu ada tiga bidang. Yang satu bidang air tanah. Nah, tadi kalau penelitiannya memang di geoteknologi LIPI seperti Bu Sarah itu meneliti, makanya sering sharing dengan kita mengenai data gitu ya. Data kita banyak kita dapat menghasilkan data dan banyak dimanfaatkan oleh banyak pihak. Jadi itu kontribusi dari Badan Geologi menyiapkan data juga. Lalu ada bidang geologi teknik. Jadi geologi teknik ini ada kaitan dengan memetakan peta geologi teknik. Jadi menurunkan peta geologi menjadi lebih terbaca untuk kebutuhan tata ruang sebetulnya. Jadi satuan, bukan lagi formasi, tapi satuan. Makanya untuk seperti meninjau keadaan seperti di Pantura itu penting geologi teknik ini. Nah, kemudian yang ketiga bidang geologi lingkungan. Nah, ini adalah muaranya, karena nanti geologi lingkungan membutuhkan semua data, baik datanya data kebencanaan ataupun data yang sifatnya daya dukung. Nah, lalu saya ingin menginformasikan kepada para mahasiswa atau para bapak dosen ya di Unsur bahwa sebetulnya geologi lingkungan itu menjadi salah satu yang diamanatkan untuk dilakukan penelitian dalam rencana tata ruang. Ini permennya ini nih, Permen nomor 11 tahun 2021. Dia mengamanatkan analisis ini untuk, jadi harus ada analisis geologi lingkungan. Tujuannya adalah memberi rekomendasi untuk kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan pertambangan. Nah, gitu. Kenapa peruntukan kawasan rawan bencana? Ini pasti akan terkait dengan wilayah yang proses geologi yang sedang berlanjut,
dirasa membahayakan manusia dan dianggap kawasan menjadi rawan gitu. Padahal kan sebetulnya yang namanya tadi dijelaskan, yang rob, subsiden, penurunan tanah, gunung meletus, sebenarnya itu proses geologi. Proses geologi yang menandakan bumi itu hidup gitu kan. Kalau di Mars tidak ada tuh proses-proses itu, makanya tidak ada nama manusianya gitu kan. Tetapi karena manusia mendekati daerah yang berprosesnya dianggap bahaya itu, jadilah dikatakan daerah rawan bencana gitu sebetulnya. Jadi biasanya kawasan rawan bencana itu identik dengan wilayah perkotaan, ya. Ya ini kerja kita. Jadi kerja geologi lingkungan itu kenapa saya katakan di akhir, di ujung, karena kita itu adalah mengkompilasi data daya dukung, bahaya geologi, dianalisis, kemudian disintesakan menjadi informasi geologi lingkungan untuk berbagai peruntukan. Itu pun tidak bisa sekaligus. Misalkan ini hasil dari kita tuh, misalkan geologi lingkungan untuk perkotaan, untuk TPA sampah, untuk meneliti tentang peruntukan pertambangan. Jadi banyak, ya tidak bisa sekaligus gitu kan. Tapi kalau rekomendasinya bisa. Hasil penelitian geologi lingkungan itu bisa digabung kembali berupa rekomendasi. Ya, tentunya untuk tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Nah, jadi kalau isu daerah pesisir ini ya, kalau saya tadi mencoba melihat isu daerah pesisir itu seperti apa dan penyebabnya. Jadi perkembangan isu daerah menjadi rawan bencana itu karena manusia mendekatinya daerah yang memang geologi yang sedang berproses. Jadi yang namanya sedimentasi, namanya akrasi, namanya abrasi, penurunan tanah, itu ada proses geologi yang berlangsung. Secara alamiah itu berlangsung, tapi manusia mendatangi daerah itu, kemudian ikut merasakan menjadi ancaman. Dan ancaman itu kan kadang datangnya dari manusia itu sendiri, seperti yang dijelaskan Ibu Sarah tadi. Karena mengambil air, akibat mengambil air, ya harusnya mesti turunnya setahun 1 senti misalkan, karena ada peran manusia jadi setahun 2 senti itu mungkin seperti itu ilustrasinya. Jadi ini semua itu semua proses ya. Nah, jadi makanya ada faktor alam ini, ada faktor aktivitas manusia tadi sudah dijelaskan lah. Yang memang hal ini yang memang kita coba selidiki. Kalau Ibu Sarah itu tadi mencoba meneliti, kalau kami tahapannya di PATGL ini ada penyelidikan. Jadi tidak ke penyidikan, kalau di polisi itu penyidikan penelitian itu. Nah, kita masih penyelidikan. Jadi sebetulnya begini, ini adalah apa tadi sudah dijelaskan oleh pembicara kedua gitu ya, bagaimana sifat-sifat rob, sifat banjir. Nah, ini kaitannya antara misalkan air yang tadi katakan, kan banjir itu ada 2 penyebab, akibat rob, juga bisa karena air dari hulu yang datang. Apalagi tadi bertabrakan pada saat pasang naik, di hulu terjadi hujan, lalu menyimpan air dan terjadilah banjir. Nah, kemudian penurunan pun sebetulnya yang alamiah itu ada 2, memang menurun kompaksi, tapi juga ada yang akibat rob, air masuk ke daratan lalu pulangnya membawa pasir dan terjadilah penurunan gitu. Seperti itu, jadilah penurunan gitu yang sifatnya horizontal, tidak vertikal. Nah, itu yang belum yang jarang dilakukan penelitian. Itu yang itu bagus untuk sebuah kajian gitu. Nah, ini mungkin lokasinya seperti ini ya, yang diharapkan oleh panitia. Ini daerah Pantura Jateng yang bermasalah. Kita bisa melihat di sini, kenapa sih Jawa Tengah ini sangat kurus, beda dengan Jawa Barat, dengan Jawa Timur gitu, yang gemuk gitu ya. Padahal daerah pegunungannya sama gitu, kelurusannya sama gitu. Tetapi Jawa Barat yang pendatarannya begitu luas, sama juga dengan Jawa Timur. Ini kan suatu fenomena yang unik, yang aneh gitu. Ada apa gerangan di sini gitu kan? Ada apa di daerah sini tuh? Kok tidak terendapkan? Dari dulu kok tidak terendapkan seperti Jawa Barat? Itu menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab. Jadi apakah memang peran manusia yang sekarang yang menyebabkan ini? Kan tidak. Seperti ini tuh. Sejak kapan nih? Sejak peta ini dipetakan zaman Belanda ya sudah begini gitu ya. Nanti bisa lihat ada petanya zaman Belanda. Nah, ini batuannya di sini. Kita lihat nih peta geologinya dipetakan gitu ya, aluvialnya. Tapi kalau di peta yang lebih detail, aluvial pun sebetulnya
dibagi dua ya, ada yang sangat muda dan yang agak tua gitu. Ya ada dua sebetulnya, itu juga harus jadi pertimbangan dalam berbagai penelitian. Ya saya coba cepat karena beri waktunya 15 menit ya. Moga-moga ini bisa terkejar. Nah, ini peta lama ya, peta lama sekali sengaja, ini aslinya seperti ini gitu ya, peta ini. Kita bisa melihat aluvial di Jawa Barat itu begitu sebarannya begitu luas. Berbeda di Jawa Tengah, ada apa gitu. Ini menjadi suatu pertanyaan. Ternyata kalau lihat dari batuannya ini lebih detail. Nah, ini juga aluvial. Ini aluvial dan ini adalah daerah pendataran yang diisi oleh material dari gunung api. Dari material gunung api hasil erosinya terkumpul di sini gitu kan. Ternyata kita bisa melihat seperti misalkan ini nih yang batuan yang vulkanik ini. Apakah daerah seperti ini akan tenggelam ya yang susun oleh vulkanik? Ya belum, ya saya kira tidak. Ini sangat resisten dan alamiah gitu kan. Cuman karena dia tidak tapi kenapa dia tuh lapukannya tidak tertumpuk di seperti daerah lainnya nih, seperti di pinggirnya di Pemalang atau di sebelah sini di daerah di seperti Pemalang banyak, di sini enggak. Kenapa tidak muncul di sini itulah aluvialnya? Itu kan jadi pertanyaan. Karena itu sebab-sebabnya. Itu yang tidak pernah dijawab oleh para peneliti sampai sekarang. Jadi di fenomena yang luas, yang kenapa Jawa Tengah kurus, Jawa Barat gemuk ya, juga Jawa Timur gemuk. Ya gemuk itu memang Jawa Barat dengan Jawa Timur itu ya terdapat asli daerah juga besar-besar juga. Saya lahannya yang ini agak kecil. Ya kita lihat. Nah ini tematiknya. Jadi peta ini sudah sangat lama dibuat ini pada zaman Belanda gitu ya. Peta geologi lingkungan ini. Tapi basicnya petanya masih sebetulnya peta geologi. Cuman peta ini sudah diberikan informasi. Informasi itu mulai dari geomorfologi. Maaf Pak, 2 menit lagi Pak ya. Oh 2 menit lagi ya oke. Buat ya. Nah jadi kalau kita lihat kenapa kurus? Karena dasnya itu kecil-kecil. Beda dengan Jawa Barat nih. Punya das Citarum luas, ini das Bengawan Solo yang begitu luas juga. Jadi mensuplai, dia kebayang kan mensuplai sedimennya sebanyak apa sehingga Bandung. Terus ada dua Jawa Barat tuh, ada Cimanuk. Cimanuk juga dari Garut Selatan sumber sedimennya yang disuplai ke utara. Jadi wajar ya kalau misalkan Jawa Barat itu endapan aluvialnya sangat luas. Sedangkan Jawa Tengah ini kecil-kecil nih. Kenapa? Kecil-kecil karena ini ada patahannya jauh di dekat sekali. Patahannya dekat sekali menyebabkan hulu sungainya itu sangat dekat dengan pantai, tidak terlalu jauh. Gitu. Jadi suplai sedimennya sangat sedikit. Jadi ketika rob datang mengambil air, lalu biasanya kan alamnya digantikan oleh hasil erosi yang dibawa sungai, bawah hujan diendapkan di daerah pendataran. Ini suplainya lebih kecil, kelihatannya lebih kecil ya, hipotesa saya lebih kecil daripada sedimen yang dibawa oleh rob, sehingga Jawa Tengah tidak pernah terbentuk sedimentasi seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu ya. Tuh. Kemudian nah ini bisa dilihat tuh kecil sekali ya. Kemudian nah ini gunung-gunungnya juga sama. Lalu kedua apa? Gunung api yang ada pun ternyata lidahnya itu seperti Gunung Merapi tidak ke utara, ke selatan. Jadi sedimennya dibuang ke selatan dan diendapkan sehingga di daerah selatan itu terbentuk ya. Misalkan ada gumuk pasir Parangtritis gitu kan, nah, nggak ke utara. Ini juga sama. Dia yang itu dekat dengan di utara, dia yang ke utara dekat. Tetapi sedimen yang dihasilkan kalau ada erupsi itu ke selatan, lavanya itu ke selatan gitu kan. Nah, beda dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Ciremai, semua ke utara lagi. Si lidah kawah muka kawahnya itu ya tempat yang jebolnya itu kawah itu ke utara. Sehingga begitu ketika terjadi letusan, material vulkaniknya seperti lava lahar mengalir ke utara, mensuplai wilayah utara. Itu perbedaannya. Nah ini, jadi sebetulnya data ini udah lama udah ada nih. Sudah di tematik map-nya gitu. Jadi peta geologi itu terjemahkan menjadi peta tematik.
Kebutuhannya apa untuk analisis geologi lingkungan? Nah, saya percepat aja nih. Jadi ini dari sini datanya mulai dari tipe batuannya, ya, kemudian karakteristik geologi tekniknya, strukturnya, ya, kemudian tirennya, sampai ke groundwaternya, air tanahnya. Dulu sudah dipetakan sejak zaman Belanda. Nah ini. Nah kemudian data-data itu oleh kami dimutakhirkan oleh Pusat Air Tanah Geologi Lingkungan, dimutakhirkan menjadi ada kelompok peta tematik daya dukung yang ini adalah kesediaan air, ya, kemudian morfologi, ada daya dukung tanah, kemudian ada bahaya, ada unsur, jadi yang dianalisis ada unsur bahaya, ada peta gempa bumi, kerentanan, gerakan tanah, kerapatan sungai, lalu lahan basah. Ini kemudian dikasih nilai, bobot, lalu disuperimpuskan. Dan hasilnya adalah peta kesulian lahan berdasarkan aspek geologi lingkungan. Kira-kira seperti ini nih keluarnya. Jadi inilah yang kenapa kita memetakan secara khusus. Karena memang dalam ini menjadi isu nasional. Jadi Pusat Air Tanah Geologi Lingkungan segera membuat peta kesulian lahan. Kenapa kesulian lahan? Ya, karena memang tugas kami geologi lingkungan itu adalah mensupport data untuk kebutuhan penataan ruang, gitu kan. Begitu ada isu nasional, biasanya Dirjen Tata Ruang, ya, di ATR itu langsung melakukan satu dari peta itu ada kawasan strategis, ya, kawasan strategis yang harus didahulukan. Nah, lalu kami instansi lain mensuplai datanya. Ini salah satunya adalah data yang dibutuhkan oleh ATR, ya, tata ruang, rencana tata ruang, gitu. Nah ini arahannya, ya, jadi ada yang tinggi, ada yang sedang. Dari sini sudah kita sebutkan, ya, arahan-arahannya tersebut tuh misalkan untuk wilayah perkotaan harus mempertimbangkan air tanah dangkal hanya untuk kebutuhan domestik, air tanah dan untuk debit sumur tertentu. Ini dalam rangka konservasi ini, karena jangan sampai tadi kalau airnya berlebihan diambil, melebihi daya dukung air tanahnya, akan terjadi subsiden. Nah itu, jadi sudah oleh kita sudah menjadi sebuah rekomendasi. Jadi hasil penelitian yang dilakukan Bu Sarah itu akan menjadi masukan bagi kami untuk melengkapi kesesuaian lahan yang direkomendasikan untuk penataan ruang. Nah ini, jadi dalam lampiran 4 Permen nomor 11 tahun 2021 itu analisis geologi itu diamanatkan, harus dilakukan dalam rencana detail tata ruang. Sayangnya ini RDTR itu skalanya 5.000, makanya ini harus detail sekali, gitu kan. Tujuannya apa? Analisis geologi lingkungan untuk memberi rekomendasi untuk kawasan rawan bencana, lindung geologi dan pertambangan, gitu. Ini jadi ada amanatnya. Makanya kami ke arah sini penelitiannya atau penyelidikannya. Ya. Lalu untuk karena RDTR itu skala 5.000, makanya harus detail. Makanya dari yang regional itu didetilkan. Pengetahuan geologi tekniknya apa, ya, mengetahui kondisi geologi teknik terkait perubahan garis pantai dan turun tanah. Nah ini tadi yang dilakukan oleh Badan Geologi, oleh bidang geologi teknik di kami, juga oleh Bu Sarah. Tadi saya lihat bagus sekali penelitiannya, ini bisa menjadi bagian rekomendasi nantinya ke tata ruang, gitu ya. Pengelolaan tanah, zona abrasi, mengetahui batas-batasnya di mana saja. Terus semua dilakukan. Ini yang dilakukan secara detail. Kira-kira inilah hasilnya. Nah ini sama. Ini kasusnya adalah yang Pekalongan nih, sama dengan Ibu Sarah juga Pekalongan. Jadi di Pekalongan itu kalau dari permukaan ada 2 area penurunan tanah, ya, terdampak rob. Nah yang terdampak rob, terus ada area penurunan tanah bukan dampak rob, gitu ya. Ada 2. Ya tadi makanya kan ada yang terdampak rob itu ya sedimen yang terbawa sebetulnya secara vertikal, gitu, dari sini. Apalagi ada pengaruh pengambilan air tanah, pasti akan lebih dalam. Makanya wajar kalau penurunan tanahnya sampai minus 45, gitu ya, atau 45 meter sampai lebih dari 10, gitu, itu luar biasa. Pengambilan air tanahnya sudah melampaui daya dukungnya. Nah ini saya lampaui, nggak terasa waktu itu udah hampir 15 menit. Nah di Pekalongan nih, ini pantai tahun 2010 masih di sini, 2020 ini udah berubah. Ini hasil pengamatan di lapangan, gitu kan. Kemudian ini kita juga melakukan bor geologi teknik, ya, di beberapa titik. Ini ada 2 titik di BM1, BM2. Kemudian juga Bu Sarah ini kita juga menambah lagi, ada foto patok yang terbaru nih 2020 nih.
di Pekalongan, ya di Sedana Hubung tadi ya udah dijelaskan. Ini udah dimanfaatkan lah data-datanya. Ini adalah survei geolistrik, banyak sekali dilakukan. Nah ini dilakukan karena untuk kebutuhan RDTR tadi. Kalau yang kesesuaian lahan itu kebutuhannya sebenarnya untuk RT/RW, rencana detail tata ruang wilayah, skala 50.000. Kalau ini untuk skala detail RDTR yang dilakukan. Nah ini juga hasil geolistriknya seperti ini. Ini bisa dimanfaatkan data-data ini. Kemudian ini juga di BMJ seperti ini, ya. Ini pengukuran seismik juga selain geolistrik juga kita melakukan seismik, salah satu di Pekalongan yang terbanyak di Pekalongan. Kemudian sebaran kecepatan seismiknya ini hasil survei geolistrik. Maaf Pak, 1 menit lagi Pak ya. Ya, ini hanya menunjukkan nih ada beberapa kelihatan nih ada konturnya, ya. Konturnya bisa lihat. Nah, ini penurunan kedudukan MAT-nya. Ternyata penurunan MAT-nya ada di sini nih, MAT itu. Nggak di Pekalongannya, justru di sini di selatannya, di daerah sebetulnya yang aluvial tuanya yang terjadi. Nah ini jadi di sini nih. Nah ini jadi kedudukan muka air tanah yang sangat turun tuh adanya di daerah Kecamatan Pekalongan Selatan. Oke, dipercepat. Ini kesimpulannya bisa dibaca nanti, ya. Apa yang direkomendasikan sebenarnya tadi sudah dilakukan oleh bioteknologi. Juga kita lagi sekarang laporan akhirnya belum selesai nih ya, untuk rencana detail, untuk kebutuhan rencana detailnya itu masih digarap terus, gitu. Nah ini rekomendasi sementaranya seperti ini sesuai dengan Permen jadi keinginannya. Jadi di sini kita nanti menginformasikan bagaimana morfologinya, endapannya, kekerasannya, dinamik yang ada, lalu pengolahan jangka panjang, terus tapaknya di mana saja. Nah ini rekomendasi ini akan berupa nanti laporan yang lebih detail informasi. Tapi gambarnya kira-kira seperti ini, gitu kan. Jadi kita bisa menunjukkan ini rekomendasi peta rekomendasi, draft peta rekomendasinya. Ini belum selesai penelitiannya. Nah, jadi nanti kita juga tadi ada memang rekomendasinya kita harus melakukan mitigasi, harus adaptasi, kemudian monitoring. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya, yang dulunya sudah tergerus, sekarang mangrove. Karena mangrove menjadi sangat penting. Ketika rob datang, kalau selama ada mangrove, sebenarnya nggak masalah. Sedimen tidak akan tergerus ke laut. Karena mangrove-nya dibuka menjadi lahan seperti untuk menanam untuk udang gitu ya, dan lain-lain ikan gitu. Itu akibatnya begitu rob dia bebas sekali membawa pasir ke laut, membawa lumpur ke laut. Tetapi kalau mangrove-nya ada, sebagian akan tertahan oleh mangrove itu sendiri. Sebetulnya itu yang salah satu rekomendasi yang harus dilakukan oleh kita semua gitu ya. Nah ini penutupnya. Mungkin itu Pak Asmoro udah kalau harus cepat saya itu seperti itu, jadi tidak bisa banyak menjelaskan. Mungkin dalam diskusi nanti bisa lebih baik. Terima kasih. Betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Insinyur Oki Oktariadi dari pemaparan yang disampaikan tadi ya. Kita bisa memahami bahwa Badan Geologi sudah melakukan penelitian-penelitian ya, tadi menghasilkan banyak peta-peta ya, peta-peta tematik ini untuk tata ruang ya Pak mestinya ya. Jadi kalau kita mau melakukan apa ya, mau berinvestasi atau membangun apa di situ, itu berpatokan pada peta-peta tersebut. Seperti kita ketahui kan perkembangannya, jalur ini menjadi jalur yang sangat penting untuk tol, kereta api, kereta cepat mungkin Pak ke depannya. Ya, betul. Bahkan pernah diusulkan ibu kota pindahnya ke Tegal saja ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya paparan dari ESDM Jawa Tengah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Sujarwanto